Jokowi tidak sama sekali menyinggung persoalan putusan MK, terkhususnya yang menjanggal atau dijegalnya si Kaesang. Oh, kalau begitu anaknya Anies yang dicatut KTP-nya nggak sah, anaknya Iwan tidak sah. Anda bicara pada publik. Oke. Seberapa keyakinan Anda Anies Baswedan akan maju di Pilgub DKI Jakarta? Sampai di sesi terakhir di Rakyat Bersuara hari ini, saya ingin memberikan kesempatan pada masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement-nya. Tapi khusus kali ini saya ingin bertanya dalam closing statement saya ke Bung Refli. Ini memang tadi disebutkan oleh MK cetowelo-welo yang artinya adalah sudah sangat jelas kalau bahasa Jawa itu ya. Tapi tadi saya mendengar KPU ingin mengkonsultasikan ke beberapa pihak ya, termasuk ke DPR, ke partai politik dan lain sebagainya. Saya melihat masih ada dua opsi kemungkinan. Saya pribadi, awam saya. 2024 langsung diberlakukan atau nanti 2029. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam konstitusi. Saya ingin tanya kepada Bung Refli. Iya, begini. Akhirnya saya seperti orang bodoh harus mengulangi apa yang sudah saya katakan, kan? Saya sudah katakan bahwa putusan MK itu berlaku sejak dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan tidak ada institusi lain ya by constitution yang bisa membatalkannya. Itu yang harus kita pahami. Kecuali dalam putusan MK itu sendiri mengatakan pemberlakuannya pada saat tertentu. Misalnya Omnibus Law itu 2 tahun dikasih waktu. Parliamentary threshold baru berlaku pada next election, kan begitu. Tapi untuk putusan ini tidak dilabeli apa-apa. Karena itu kembali kepada doktrin awalnya, yaitu berlaku sejak dibacakan dalam sidang yang terbuka. Dan harus berlaku 2024. Dan itu amanatnya. 2024 itu satu. Yang kedua, MK itu memuat atau menjawab permohonan dari pemohon. Ya. Nah, permohonan dari pemohon itu minta ini diprioritaskan. Kenapa diprioritaskan? Karena terkait dengan pendaftaran tanggal 27 dan 29. Jadi kalau permohonan prioritas itu dikabulkan oleh MK, tidak mungkin MK kemudian berimajinasi untuk 2029. Kalau untuk 2029 ya dia kabulkan saja pasca tanggal 29 Agustus agar tidak memunculkan keriuhan. Oke. Nah, itu pesan pentingnya ya. Iya. Oke. Dan kepada kita Dan bisa mengulur sidang seperti itu tanggal 29 putusan misalnya. Dalam konteks judicial review itu tidak dibatasi kapan putusan itu dibacakan. Beda sama pilpres atau pilkada atau pileg. Kalau niatnya 2029 ya udah selepas tanggal 29 Agustus saja pasca pendaftaran. Yes. Maka otomatis berlaku 2029. Yes. Tapi kalau sebelum tanggal 27 di mana pendaftaran awal tanggal 27, maka pesan yang kuat bahwa itu harus dilakukan di 2024. Yes. Ya itulah maksudnya. Baik. Jadi tidak ada cara yang lain. Nah, kalau kita lihat yang namanya putusan MK itu ada 2. Tadi sudah dikatakan ratio decidendi dengan amar putusan. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iya. Jadi ketika kita menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, kita tidak hanya membaca amar putusannya, tetapi membaca rasionya, rasio decidendinya. Nah, dari situlah kita tahu bahwa ternyata putusan ini didasarkan kepada pertimbangan yang seperti ini. Sehingga kemudian ketika kita mengikutinya, kita mengikuti as it is sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya bicara ya dalam kondisi bernegara hukum yang normal. Tetapi saya ingin mengatakan ini putusan yang normal, bukan putusan yang tidak normal. Ini putusan normal. Ini putusan yang normal. Kenapa dikatakan putusan normal? Kalau saya mengatakan dalam perspektif demokrasi dan konstitusi, kita ketahui bahwa yang namanya gubernur, bupati, wali kota harus dipilih secara demokratis. Itu esensinya. Yeah. Jadi demokratis itu salah satunya ya adil dan demokratis itu 2 hal yang harus dikedepankan dalam soal pemilihan. Kita tahu bahwa implikasi dari tingginya threshold itu adalah dominasi, pembelian atau katakanlah ambil semua partai politik. Sehingga tidak menyisakan
partai politik untuk bisa mengajukan. Ini berbeda dengan Pilpres. Pilpres boleh memborong tapi harus menyisakan untuk partai mencalonkan calon yang lain. Nggak boleh ada kotak kosong. Tidak boleh ada kotak kosong. Ya. Jadi di Pilpres begitu. Bahkan disanksi kalau dia tidak mau mencalonkan. Di Pilkada tidak demikian. Di Pilkada ini Anda boleh borong semua partai politik dengan alasan bahwa ada calon independen, calon perseorangan. Tapi persoalannya adalah dalam kasus-kasus tertentu sering calon perseorangan ini dijadikan faktor untuk memastikan apakah lebih efektif melawan calon perseorangan yang tidak populer atau melawan kotak kosong. Dalam kasus Solo, lebih suka melawan calon yang tidak populer. Karena di Makassar kalah calon yang tidak populer itu melawan kotak kosong. Di DKI, saya kan sudah mengatakan minggu lalu bahwa akan diupayakan calon perseorangan atau calon independen itu akan diloloskan. Dan ternyata iya. Setelah dinyatakan tidak lolos di tahap awal, tiba-tiba diloloskan. Semalam. Kontroversi KTP, penggunaan KTP yang masif termasuk itu anaknya Bung Iwan Darigan, itu dinisbikan. Tinggal dihitung dari sisi angka-angka, bukan dari sisi bahwa ini adalah sebuah kejahatan pemilu. Oh kalau begitu anaknya Anies yang dicatut KTP-nya nggak sah. Anaknya Iwan tidak sah. Jadi dihitung 1, 2, 3-nya. Padahal ini adalah sesuatu yang sifatnya konspiratif dan ini adalah kejahatan pemilu. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa putusan ini normal, pro demokrasi dan tentu saja putusan ini bukan untuk Anies Baswedan. Putusan ini untuk pilkada di seluruh Indonesia. Jadi no matter dengan ada Anies atau tidak. Tapi bukan untuk Anies Baswedan, bukan untuk PD Perjuangan. Ya, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan bahwa ada fair election di dalam pilkada. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Salvator, silakan. Anda berbeda pendapat pasti. Ya. Gak apa-apa kan berbeda pendapat. Silakan. Oke. Nanti dibahas lagi nanti. Silakan. Ini dong, kalau closing statement itu standing point dia, closing statement namanya. Kalau dia bikin argumen baru ya saya bantah lagi sebagai hak saya. Ya kebetulan standing point dia berbeda kan gitu, sah-sah saja. Silakan. Oke, thank you. Silakan. Oke. Yang perlu kita pahami sekarang. Lebih dekat lagi, Bang. Yang perlu kita pahami sekarang dan perlu diketahui bahwa Jokowi mencintai bangsa Indonesia. Terkonfirmasi hal itu dengan hari ini Jokowi tidak sama sekali menyinggung persoalan putusan MK, terkhususnya yang menjanggal atau dijegalnya si Kaisang. Oke? Sebab apabila itu menguntungkan siapa putusan ini? Oke? Yang jelas merugikan Pak Jokowi misalnya. Oke. Itu karena Anda mengatakan itu kan. Karena Kaisang tidak bisa maju. Tidak bisa maju. Keluarganya. Yang perlu kita sampaikan. Kemudian terkait Golkar. Saya pikir semua masyarakat cerdas lah. Udah begitu luar biasa masyarakat kita melek akan dunia politik dan dunia hukum. Banyak yang seakan-akan wah ini semua apapun yang menjadi problem itu salahnya Jokowi. Belum tentu bos. Tidak semua diserta-mertakan disalahkan pada orang yang semestinya tidak bersalah. Harus kita akui itu. Kalau memang dia benar katakan benar. Kalaupun dia salah katakan salah. Tapi hari ini Jokowi benar. Jokowi mencintai dengan menunjukkan bahwa di akhir periode dia memberikan legasi yang terbaik buat bangsa dan negara. Saya pikir itu demikian. Baik, terima kasih. Kita berikan tangan. Bung Ciko silakan. Ada komentar kita? Terkait dengan putusan MK hari ini tentunya kita patut bersyukur semua yang berada di sini dan seluruh rakyat Indonesia seharusnya bersyukur karena akhirnya demokrasi kita bisa agak kembali sedikit ke jalan yang lebih lurus. Artinya apa? Bahwa pilihan dan alternatif pilihan sebagai juga substansi dari demokrasi itu sendiri akan lebih tersedia untuk rakyat seluruh Indonesia di
pilkada serentak ini. Jadi PDI Perjuangan bersyukur dan kita tidak bisa hanya melihat ini terkait dengan pilkada di Jakarta saja, dan ini di seluruh Indonesia. Dan harapan kita tentunya akan muncul calon-calon yang betul-betul diinginkan kehadirannya oleh rakyat. Baik, kita berikan tepuk tangan. Bung Hodari, silakan. Ya, kita syukuri ya. Jadi walaupun setuju nggak setuju, keputusan MK diterima. Keputusan MK nomor 90 bukan buat Gibran, tapi buat seluruh anak muda di Indonesia. Keputusan nomor 60 bukan buat Anies, tapi untuk seluruh kandidat di seluruh Indonesia. Kita terima itu ya. Yang kedua, saya melihat sebetulnya nanti peta koalisi mungkin nggak akan berubah dramatis seperti Tidak akan yang berubah? dibayangkan ya. Karena proses-proses politik itu kan sudah berjalan. Barusan saya baca pernyataan dari PKS yang mengatakan soal mendukung Anies itu sudah selesai, sudah masa lalu. Dan tidak akan kembali mendukung Anies di pilkada sekarang, walaupun sudah ada keputusan MK. PKS ya, ini menyatakan itu pernyataan yang terakhir. barusan saya baca ya. Iya. Saya kira sudah mengcover dari informasi bahwa ada keputusan MK. Anggota koalisi Indonesia Maju yang lain juga mungkin tidak akan berubah juga dukung Ridwan Kamil. Termasuk misalnya Perindo, saya kira juga nggak akan mengubah dukungan dari Jangan lihat saya dong Bang, saya udah Anies. Enggak, saya lihat mahasiswa. wartawan penuh Saya lihat mahasiswa sudah gitu. tidak Perindo. Perindo, saya lihat mahasiswa. Nggak akan berubah juga. Ya, jadi saya kira secara garis besar sebetulnya nggak akan berubah gitu ya. Jadi mungkin di Jakarta saja juga sebetulnya peluang munculnya kandidat yang baru dalam tanda kutip ya didukung oleh PDI Perjuangan akan muncul. Karena kalau di wilayah-wilayah lain kan sebetulnya udah selesai. Misalnya seperti di Sumatera Utara sudah mengajukan Edi Rahmayadi. Kemudian di Jawa Tengah barangkali ya mau ada MK nggak mau ada MK, kita sudah tahu bahwa PDI Perjuangan akan mengajukan calon. Dan Aceh misalnya ya PDI Perjuangan mengajukan Muzakir Manaf sama dengan Gerindra gitu ya. Jadi kandidatnya sama. Jadi mungkin tidak sedramatis seperti yang diduga ya atau seperti diantisipasi atau seperti yang dibayangkan. Jadi mungkin fantasinya nanti dengan realita agak jauh dikit. Begitu, Bung Adi. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Silakan Bung Iwan. Iya. Nggak akan beda jauh. Ya, itu harapannya Bung Kodari ya. Itu doanya seperti yang didoakan sama Bang Refli tadi. Jadi buat kami keputusan MK hari ini adalah mujizat, blessing. Karena menumbuhkan darah baru. Ya, darah baru dan semangat baru. Yang hampir tadinya sudah ingin rasanya sudah habis, rasanya ya, karena memang partainya sudah habis semua kan, kalau pakai undang-undang lama kan sudah habis semua. 12 tinggal partai politik PDI, Jakarta. sedangkan 15 kursi. Ini hanya 1 hari, ya kalau di grup itu hanya 1 hari lemesnya lah, mulai turun dikit. Ini naik lagi, dan malah Dan melebihi. Bang Iwan sekarang semangat betul kayaknya. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Jadi kalau ibaratnya kalau bola tadi itu kalau ditekan makin ke bawah itu loncatnya makin naik kan. Tapi kan belum tentu PDIP ngusung Anies, Bang. Tapi harapan kita ada. Daripada harapannya nggak ada kan, ini harapannya makin besar gitu. Harapannya Oke. makin besar kan? Ya. Realistis nggak? Kalau Bung Kodari Siapa kan tahu kata Bung Hodari Ahok nanti yang diajukan. bisa, kan? bisa. Tapi kan saya tiap minggu sama Mas Hinton ngopi kan, saya tahu. Yang bukan, Harapannya bukan Bang Masinton, Ibu, Bu Mega. Tapi kan dari Bang Masinton sampai ke Ibu kan, dari Bang. Oke. Jadi begitu. Jadi harapan kita nanti kan akhirnya tentunya seperti kata Pak Hasto bahwa jangan takut calon yang diinginkan rakyat. Ya. Yang jelas diinginkan rakyat. Kalau pilpres, kalau pilkada hari ini 40% itu sudah dimenangkan oleh. Bentar, saya ingin Anda Anies. bicara pada publik. Oke. Seberapa keyakinan Anda Anies Baswedan akan maju di Pilgub DKI Jakarta? DKJ nanti ya. Silakan. 110%. Ini 100% ya. Oke. Saya tahu ya, karena saya juga dilahirkan dari PDI.
Oke. Ya, jadi Oh, Anda saya tahu mantan betul. kader PDI. Ya, saya mantan kader PDI, bapak saya juga mantan kader PDI. Jadi saya tahu betul apa keinginan PDI dan saya harapkan itu juga sama dengan yang dihasilkan sekarang. Dan 100% Anies pasti akan maju 100% dan Pilkada kami DKI. mendukung 1015 kelompok relawan seluruh Indonesia kepada dukungan PDI. Oke, Pak. Kita berikan tepuk tangan. Last but not least, no Rocky, no party. Waktu dan tempat dipersilakan. Sambil berdiri, silakan. Kan sini gantian, Bang. Gak usah suruh-suruh. Oke, saya mengerti kegembiraan dari teman-teman tuh. Dan saya bukan pengamat politik, apalagi pemain politik. Saya hanya berupaya untuk mendalami mengapa bangsa ini berhenti untuk mengucapkan akal pikiran, akal sehat. Itu dasarnya tuh. Jadi kalau kita evaluasi secara mendalam sebetulnya, ini bukan buat Anies, bukan buat Ahok, lalu buat siapa? Jadi bahasa itu pun masih bahasa yang terlalu formal. Secara tegas, perintah Mahkamah Konstitusi setelah membaca keadaan, ini adalah pesan untuk menghentikan cawe-cawe Jokowi. Itu poinnya. Jelas itu. Kan itu yang terjadi sekarang tuh. Jadi pastikan bahwa siapapun yang akan dikocok ulang untuk dijadikan sumber kompetisi baru, dia harus dalam wawasan menghentikan cawe-cawe Jokowi. Itu dasarnya tuh. Kita mesti inline dengan yang saya sebut tadi, alam pikiran yang tersembunyi di Mahkamah Konstitusi. Dasarnya itu. Ini bukan lagi partai koalisi mana lewat dengan siapa atau caleg mana dengan caleg siapa. Yang kita mau tagih adalah setelah Mahkamah Konstitusi memulihkan akal sehat negeri ini, maka tibalah perintah kedua, yaitu buat koalisi bukan untuk dia menang, tapi untuk menghentikan dinasti Jokowi, untuk menghentikan politik Jokowi. Itu dasarnya. Kalau itu nggak, kalau kita masih bilang ya ini bukan ya buat siapa itu. Yang kedua, akhirnya kita masuk dalam free market di dalam politik. Ini kan free market. Siapa aja boleh bertanding itu. Bagus betul ada free market dalam politik, tapi ada satu masalah kecil. Konsumennya bukan homo economicus. Paradoksnya di situ tuh. Dibuka kesempatan besar. Tetapi seseorang yang ingin masuk ke pasar, dia mesti berpikir rasional. Nah kita, rasionalitas kita itu masih bisa dibujuk oleh BLT, oleh amplop. Jadi masih ada masalah kedua di situ tuh. Dan itu yang memungkinkan ide free market di dalam politik bisa dibatalkan karena homo economicus, rasional being itu tidak bekerja untuk memaksimalkan kepentingan dia. Apa dasarnya? Pemilu kemarin juga sama. Pemilih kita masih 72%, 78% pemilih kita hanya lulus sekolah kelas 7. Nah bagian ini yang mesti diawasi oleh teman-teman mahasiswa tuh. Medan dibuka tetapi masih ada masalah lain. Bisa dibujuk kembali itu. Bisa diancam lagi tuh. Jadi sekali lagi, bagus ada keputusan Mahkamah Konstitusi dan itu membuat kita percaya bahwa kita masih bisa menemukan sesuatu di balik kemaksiatan itu. Dan politik bukan sekedar the art of the possible, tapi the art of attacking the impossible. Sekarang kita mulai mengerti bahwa yang impossible pun bisa terjadi. Saya mau tanya, Bung Rocky. Kalau sebelumnya maksiat, sekarang sudah taubat dong politiknya. Anda mau jawab itu? Ya kalau dia jatuh, baru dia tobat. Dia nggak akan tobat sebelum dia terguling. Bukan, saya nggak bicara seseorang ya, politik. Ya, saya bicara seseorang. Baik. Saya nggak tahu nanti ini persis sepekan dari hari ini, tanggal 27 adalah hari pertama bagaimana kita akan menyaksikan nanti pendaftaran pilkada. Akankah ya ada wajah-wajah baru, bukan hanya di Jakarta. Kalau di Jakarta, akankah Anies Baswedan atau Basuki Cahayapurnama, Ahok yang akan maju? Entahlah. Sepekan ini akan menjadi pertaruhan bagaimana kemudian demokrasi akan dijalankan.
Saya Aiman Wicaksono, terima kasih. Sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Salam.